demokrasi, selamat datang di podcast Kawal Demokrasi. Bersama saya Reza Rizka Putri dalam acara podcast resmi Bawaslu Kabupaten Merangin yang menyajikan obrolan seputar dunia pengawasan, partisipasi masyarakat, dan tentu saja obrolan lainnya tentang kinerja pengawas pemilu. Hari ini saya tidak sendirian, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat terpercaya dan sangat menginspirasi. Beliau merupakan salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Merangin yang merupakan satu-satunya anggota perempuan. Siapa lagi kalau bukan Ibu Beranissa SPD? Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Rosa. Selamat datang di podcast Kawal Demokrasi, podcast resmi Bawaslu Kabupaten Merangin Ibu. Ya, terima kasih Bu Rosa sudah mengundang saya. Tentunya saya senang sekali bisa bercerita dan berbagi pengalaman dengan teman-teman dengan podcast Bawaslu. Ya, baik, terima kasih Ibu. Sebelum memulai obrolan, saya penasaran nih tentang latar belakang Ibu. Mungkin Ibu bisa jelaskan ataupun sedikit bercerita tentang latar belakang. Baik Bu Rosa, perkenalkan nama saya Nur Anissa, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Merangin, periode 2023-2028. Nah, Ibu sebelumnya mungkin bisa diceritakan pengalaman di bidang kepemiluannya Ibu. Baik Bu Rosa, jadi pengalaman saya di kepemiluan, saya itu berpartisipasi di bagian pengawasan. Jadi secara berjenjang Bu Rosa, jadi pada pemilu tahun 2019 saya menjadi pengawas TPS. Kemudian pada tahun 2020 saya menjadi pengawas kelurahan desa. Kemudian pada tahun 2022 menjadi Panwascam, dan tahun 2023 alhamdulillah diamanahkan menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Merangin. Luar biasa sekali Ibu ya, berarti sudah semua dari bawah. Iya Bu Rosa, jadi pengalaman saya di pengawasan itu dari tingkat bawah Bu Rosa sampai dengan titik sekarang ini. Luar biasa sekali. Berarti sekarang Ibu sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Merangin sekaligus koordinator divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat seperti itu. Iya Bu Rosa. Seperti apa peran divisi yang Ibu koordinator ini? Sebelum kita masuk ke peran Bu Rosa, kita perkenalkan keanggotaan. Jadi Bawaslu Kabupaten Merangin ini 5 keanggotaan, 1 ketua dan 4 anggota yang terdiri dari 4 divisi. Salah satu di antaranya adalah divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Jadi peran dari divisi ini adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan pemilihan melalui sosialisasi, pembinaan, dan juga pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat berpartisipasi dan berperan aktif untuk melakukan pengawasan. Berarti bisa dibilang kalau untuk di divisi pencegahan ini perannya itu sebagai sosialisasi dan juga pembinaan masyarakat. Iya benar sekali Bu Rosa. Jadi divisi yang saya ampu ini kami sering turun langsung ke masyarakat, ke kampus, ke sekolah, ke komunitas, bahkan ke desa-desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif. Yang pada intinya mencegah itu lebih baik daripada menindak Bu Rosa. Ya, betul. Berbicara tentang strukturnya Ibu, siapa-siapa saja yang berada di divisi pencegahan? Divisi P2H ini yaitu di dalamnya ada 3 bidang, yaitu bidang pencegahan, bidang partisipasi masyarakat, dan bidang hubungan masyarakat. Bidang pencegahan ialah yang berperan untuk meminimalisir, mengidentifikasi, dan memetakan potensi pelanggaran dan potensi sengketa proses yang terjadi di pemilu maupun pemilihan. Kemudian bidang partisipasi masyarakat tentunya mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif, sehingga masyarakat terlibat dan berperan aktif untuk melakukan pengawasan. Kemudian bidang humas yaitu menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan kinerja Bawaslu dan juga
mencitrakan hal-hal baik terkait dengan lembaga Bawaslu itu sendiri. Seperti itu, Oh, seperti itu. Nah, tadi kan Ibu bercerita bahwa di divisi pencegahan ini sering terjun langsung ke masyarakat, melakukan sosialisasi seperti itu, Bu ya. Tentu banyak pengalaman-pengalaman ataupun kejadian-kejadian. Mungkin Ibu bisa bercerita sedikit tentang pengalaman yang mengesankan saat turun ke lapangan seperti itu. Ya, Bu Roza. Jadi pengalaman selama di divisi pencegahan ini tentu banyak sekali, Bu Roza. Mungkin bisa saya ceritakan, salah satunya adalah pada pemilihan serentak tahun 2024 kemarin, pada masa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, jadi ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Maka dari itu Bawaslu menjadikan itu temuan, informasi awal dan dilakukan penelusuran. Nah, setelah dilakukan penelusuran terhadap masyarakat yang menjadi saksi terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut, menyampaikan bahwasanya mereka mengetahui, Bu Roza, terhadap kejadian yang terjadi di TPS tersebut, namun enggan untuk melaporkan. Nah, pada hakikatnya ini merupakan pelanggaran, namun masyarakat belum berani atau takut untuk melaporkan kepada Bawaslu. Padahal tugas pengawasan itu bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi juga menjadi tanggung jawab dan juga hak bagi warga negara Indonesia. Seperti itu, Bu Roza. Berarti bisa dibilang ini kembali ke peran divisi pencegahan lagi seperti itu, Bu ya. Iya, Melakukan benar. sosialisasi. Iya, benar sekali, Bu Roza. Jadi memang di sini kita eh, menggencarkan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pemahaman masyarakat tentang pengawasan pemilu partisipatif. Kemudian apabila masyarakat menemukan adanya dugaan pelanggaran, maka masyarakat jangan takut-takut untuk melaporkan ke Bawaslu. Oh, baik. Sebagai koordinator nih Ibu, apa sih hal-hal menarik dari divisi pencegahan ini? Hal-hal yang menarik di divisi pencegahan ini ya kita turun langsung ke masyarakat, Bu Roza, yang pada umumnya masyarakat Kabupaten Merangin ini kan berbagai suku budaya yang ada di sini. Ada yang dari suku Melayu, suku daerah Jambi, kemudian ada dari suku Kunci, suku Minang, ada dari suku Jawa dan juga dari suku Anak Dalam. Tentu ketika kita turun ke masyarakat, melakukan sosialisasi, mengajak masyarakat untuk menjadi pengawasan partisipatif, maka dari itu kita harus tahu dulu seperti apa adatnya, bahasanya, sehingga kita mudah untuk menyampaikan kepada masyarakat. Berarti bisa dibilang harus menyesuaikan dengan keadaan setempat seperti itu. Iya, benar sekali, Bu Roza. Ini menjadi hal yang menarik bagi saya, Bu Roza. Begini Bu, tentu di divisi pencegahan itu mempunyai program. Nah, apa saja program unggulannya itu? Program di divisi pencegahan ini pada dasarnya kami melakukan pengembangan partisipatif, Bu Roza, melalui sasaran, yaitu pemilih pemula, kemudian pemilih perempuan, kemudian tokoh masyarakat, tokoh adat, kemudian ada dari kelompok penyandang disabilitas, kemudian organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan. Nah, dari sasaran ini maka kami kembangkan program. Contohnya sasaran pemilih pemula. Maka Bawaslu membuat program Bawaslu Go to Kampus untuk sasaran pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula. Kemudian Bawaslu Go to School ya, maaf, kami langsung datang ke sekolah untuk memberikan pemahaman kepada adik-adik pemilih pemula untuk menjadi pengawasan partisipatif. Kemudian Bawaslu Go to School, Bawaslu Go to Kampus, tentunya sasarannya adalah perguruan tinggi. Jadi sasaran yang bisa kami tujukan ke sana yaitu adalah kelompok perempuan, kemudian organisasi kepemudaan, juga pemilih pemula di sana, Bu Roza. Kemudian seperti yang kita laksanakan sekarang ini, podcast ini juga merupakan program dari divisi K2H. Kemudian kerjasama MOU dengan universitas, dengan Saka Adiatsa Pemilu, dan juga P2H ini mempunyai program yaitu Kampung Kawal Hak Pilih.
yang di Kabupaten Merangin ini terletak di Desa Muduk, Kecamatan Bangko. Nah, melalui program-program ini tentunya masyarakat bukan hanya tahu tentang Bawaslu, tetapi juga ikut terlibat dalam proses demokrasi. Bisa dibilang ini sangat banyak programnya seperti itu. Nah, bagaimana saat tidak ada tahapan? Itu kan kita tahu bahwa masyarakat ini tahu kalau di Bawaslu itu pekerjaannya banyak, itu pada saat ada pemilu ataupun ada pemilihan. Nah, bagaimana saat tidak ada tahapan atau seperti sekarang ini, kan tidak ada pemilihan ataupun pemilu. Apakah berarti Bawaslu itu tidak bekerja, terutama di divisi pencegahan ini? Seperti apa? Uh, jadi Bu Roza, sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017, itu Undang-Undang Pemilu, jadi Bawaslu Kabupaten Kota itu pada masa tahapan itu mempunyai kewajiban, yaitu untuk mengawasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, sekarang sudah pada tahun 2025 ini sudah masuk ke semester 4. Maaf, masuk ke triwulan 4 yaitu semester 2. Tentu dalam hal ini kami mengawasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan ini per triwulan. Dan juga melalui pengawasan ini juga kami sudah melakukan pencegahan dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder, kemudian menyampaikan imbauan kepada KPU, kemudian melakukan pengawasan langsung, dan juga kami melakukan pengawasan uji petik dan juga pengawasan partisipatif. Jadi kita turun langsung ke sekolah-sekolah, kemudian menyampaikan sosialisasi untuk bahwasanya seandainya ada pemilih pemula yang berpotensi belum masuk ke dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan, maka kami sosialisasikan untuk melihat datanya dulu, apakah sudah masuk atau punya teman yang belum masuk, maka silakan sampaikan kepada Bawaslu. Dan juga Bawaslu membuka posko kawal pilih Roza. Nah, kemudian di masa dan tahapan ini Bawaslu juga melakukan pengembangan pengawasan partisipatif sesuai dengan sesuai dengan pasal 104 di Undang-Undang 7 tahun 2017. Itu kami dalam hal ini kami sasarannya adalah pemilih pemula yang ada di sekolah-sekolah, kemudian pemilih pemula organisasi kepemudaan yang ada di kampus dan juga ke masyarakat. Itu Oh, berarti bisa dibilang walaupun pada saat tahapan atau tidak ada pemilu dan pilkada, Bawaslu ini terutama di divisi pencegahan pekerjaannya tetap banyak seperti itu. Iya, benar sekali Bu Rosa. Ya. Terakhir nih Bu, mungkin ada pesan atau harapan Ibu bagi masyarakat tentang partisipasi pada saat pemilu atau pilkada selanjutnya. Harapannya kita ingin mengajak seluruh masyarakat ya, khususnya generasi muda dan masyarakat Kabupaten Merangin untuk terlibat langsung dalam pengawasan partisipatif. Kabupaten Merangin ini merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terbesar di Provinsi Jambi. Terdiri dari 24 kecamatan, tentu aksesnya juga jauh. Maka dari itu, ini merupakan tantangan tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Merangin, Bu Rosa. Dan pengawasan partisipatif dari masyarakat itu sangat diharapkan. Jika masyarakat melihat adanya dugaan pelanggaran, maka laporkan ke Bawaslu. Jika melihat adanya kecurangan, maka jangan ragu-ragu untuk melaporkan ke Bawaslu. Luar biasa sekali Ibu ya. Semoga apa-apa yang diharapkan tadi bisa terwujud seperti itu ya. Nah, mungkin ini dulu Ibu pertanyaan dari kami pada hari ini. Mungkin kita bisa ngobrol lain kali di episode selanjutnya. Semoga Ibu berkenan untuk diundang kembali. Terima kasih banyak Ibu untuk hari ini. Sangat banyak informasi menarik dan juga informasi yang menginspirasi kami semua. Terima kasih Bu Rosa. Alhamdulillah juga saya juga sudah diundang di sini. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain waktu. Ya, semoga berkenan untuk diundang lagi Bu ya. Ya, terima kasih. Nah, Sobat Demokrasi, itu dia tadi obrolan kita bersama Ibu Nur Anissa selaku anggota Bawaslu Kabupaten Merangin. Tentu banyak sekali informasi yang bermanfaat dan semoga menginspirasi kita semua.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Akhir kata, saya sebagai pembawa acara hari ini pamit undur diri. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.